Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenia Nur Aulia, NIM 12007202168. Saya ingin menjelaskan pemahaman saya tentang tiga materi, yaitu garis pangkal, laut teritorial, dan zona tambahan. Baik, dari garis pangkal terlebih dahulu, yaitu apa itu garis pangkal? Menurut UNCLOS tahun 1982, suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar diukur pada kedudukan garis air yang rendah, di mana batas-batas tersebut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya, seperti zona tambahan, landas kontinen, dan ZEE diukur. Demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Macam-macam garis pangkal ada 4. Pertama, garis pangkal biasa itu garis air yang terendah sepanjang pantai pada waktu air sedang surut, yang mengikuti liku atau morfologinya pantai pada mulut sungai teluk yang lebar mulutnya tidak lebih dari 24 mil, dan pelabuhan garis air terendah tersebut dapat ditarik sebagai suatu garis lurus. Yang kedua, itu ada garis pangkal lurus. Garis pangkal lurus itu garis air terendah yang menghubungkan titik pangkal berupa titik terluar dari pantai gugusan pulau di depannya. Yang ketiga, itu ada garis pangkal tertutup. Dalam alam konteks garis pangkal ini, kepulauan dilakukan dengan menggunakan garis penutup, yang dibedakan dalam garis penutup teluk, muara sungai, sama terusan dan kuala, dan garis penutup pada pelabuhan. Yang keempat, itu garis pangkal lurus kepulauan. Itu garis-garis air yang terendah yang menghubungkan titik-titik terluar pada air atau pulau yang kering yang terluar dari wilayah tersebut. Indonesia menggunakan garis pangkal yang mana? Indonesia menggunakan garis pangkal dalam ini garis pangkal kepulauan. Sebagaimana dalam UNCLOS 1982 dikenal dua jenis negara, yaitu negara pantai dan kepulauan. Diakuinya konsepsi negara ini adalah negara kepulauan, yaitu hasil perjuangan Indonesia sejak Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berhak menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia. Dengan demikian, garis pangkal kepulauan mempersatukan wilayah Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Materi yang kedua yaitu laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara, baik itu dari bagian pantai atau pedalamannya. Khusus Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, maka laut teritorial juga termasuk jalur laut. Jalur tersebut berbatasan dengan perairan dan kepulauan perairan internal. Wilayah kedaulatan yang jadi batas wilayah hanya bagian pedalaman laut yang juga meliputi ruang udara di atas. Selain itu, Indonesia juga negara yang memiliki laut teritorial adalah Filipina dan juga Jepang. Kedaulatan dari laut teritorial ini mengenai hukum laut, di mana perhitungan berdasarkan lebar sebuk perairan pesisir. Laut teritorial. Indonesia termasuk negara kepulauan yang memiliki wilayah teritorial sebesar 8 juta km persegi dan panjang garis pantainya sekitar sampai 80.000 km. Penduduknya yang tinggal di kawasan pesisir itu pun mencapai 40 juta lebih. Dilihat dari ini, maka laut
menjadi mata pencarian yang penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena khususnya yang tinggal di wilayah Indonesia itu mata pencariannya adalah nelayan, yang mata pencariannya adalah nelayan. Makanya negara harus menjaga wilayah di perbatasan laut dengan negara lain. Pasalnya, masih banyak nelayan yang mencari ikan di perairan Indonesia. Para warga asing yang tidak boleh mengambil ikan dan masuk ke wilayah kedaulatan negara tanpa izin. Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak lintas damai, khususnya untuk pelayaran internasional yang akan melalui jalur-jalur kepulauan dan tradisional. Yang ketiga yaitu zona tambahan. Di dalam UNCLOS 3 pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa zona tambahan merupakan zona dalam laut lepas yang bersampingan dengan laut teritorial. Mengenai zona tambahan ini sudah diatur kembali dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Zona tambahan Indonesia adalah wilayah perairan yang berdekatan dengan laut teritorial Indonesia dan dapat diukur sejauh 24 mil laut dari garis pangkal lurus kepulauan. Dari zona tambahan itu ada diatur pada zona tanda UNCLOS 3 pasal 24 ayat 1. Zona tambahan itu melakukan pengawasan yang digunakan dalam pertama mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan atau saniter. Yang kedua itu ada memberikan hukuman terhadap berbagai pelanggaran ataupun peraturan perundangan yang di atas. Oleh sebab itu, sebagaimana yang disebut di atas, maka negara wajib menjalankan kegiatan-kegiatan guna menjamin keselamatan negara dari gangguan atau serangan dari luar, pengawasan terhadap masuknya orang asing, penyelenggaraan peraturan fiskal atau bea cukai, pekerjaan di bagian kesehatan, dari segala macam bentuk kepentingan perikanan dan segala macam bentuk hasil pertambangan. Baiklah, itu saja 3 materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.